sudah hadir untuk kegiatan pada kali ini. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali untuk melakukan kegiatan pada hari ini, maka baiknya kita berdoa untuk kepercayaan terkait dengan masing-masing. Doa. Selesai. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, kakak Muhammad Kosi Raffi, bisa dipanggil Kak Kosi atau Kak Raffi. Sebelum mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Abdillah Ibnu Hasan, ada. Ajeng Setia Ningrum, ada. Alivia Deviana Nafisya, ada. Alma Saina Rukmila, Al-Zadri Fahriansyah Rosa, ada. Bayu Aji Maulana, ada. Imam Santoso, ada. M. Alfian Fadli da Silva, Martina Nur Afiati, Siska Ayun Sari. Jadi ada yang udah tahu belum? Ini kita mau ngapain? Belum tahu? Oke, jadi kita akan melakukan layanan yang namanya layanan bimbingan kelompok. Udah pernah belum? Belum. Tahu bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Oke, jadi bimbingan kelompok itu suatu kumpulan untuk membahas topik-topik yang akan dibahas yang sedang booming, atau bisa jadi kayak yang mau dirembuk, yang mau dibahas nih apa nih, kenapa. Nah, kalau tujuan bimbingan kelompok ada yang udah tahu? Belum. Jadi dalam tujuan bimbingan kelompok ini itu agar kalian bisa lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat, ide-ide, saran, dan yang lainnya. Tuh. Nah, jadi kegiatan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Tahu kan teknik diskusi? Oke. Nah, topik yang akan kita bahas itu mengenai berperilaku dengan baik. Ada yang tahu berperilaku dengan baik itu apa? Ada yang tahu? Sopan. Oke. Itu salah satu ya. Itu salah satunya dalam berperilaku dengan baik. Lalu di sini kakak ini sebagai pemimpin kelompok, kalian sebagai anggota kelompok. Nah, nanti tugasnya kalian berdiskusi mengenai perilaku dengan baik, berperilaku dengan baik. Oke. Nah, sebelum mulai bimbingan kelompok, ada yang namanya asas-asas. Tahu asas-asas itu apa dalam bimbingan kelompok? Oke. Nah, asas-asas dalam bimbingan kelompok itu salah satunya ada beberapa mengenai asas kerahasiaan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita harus menjaga rahasia tentang aktivitas kita, tentang pendapat kita, itu dijaga kerahasiaannya. Jadi yang tahu hanya kita aja yang di sini. Oke. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi kalian itu bebas berpendapat sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi jangan merasa takut atau gimana-gimana karena ada yang namanya tadi asas kerahasiaan. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke materi tahap inti, kita melakukan games atau ice breaking dulu, oke? Nah, namanya sepuk nyamuk. Jadi
caranya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Kalau misal kakak bilang tepuk tangan kalian, tepuk nyamuk kalian sendiri, terus nanti ditepuk. Terus kalau misal tepuk nyamuk kanan kalian, nanti nepuknya teman kalian. Tapi teman kalian harus kayak menghindar gitu loh, tahu kan? Paham? Ayo, jangan sampai ketepuk. Oke, itu juga latih konsentrasi ya. Oke, kita mulai. Tepuk nyamuk kanan kalian. Ya. Oke. Lagi tepuk nyamuk kalian. Tepuk nyamuk kiri tangan kalian. Tepuk nyamuk kanan kalian. Tepuk nyamuk kalian. Tepuk nyamuk kiri kalian. Ya kan berarti harus cepet ya. Oke, gimana nih? Gamesnya seru nggak? Seru. Kali ini kalian udah siap belum untuk memulai materi yang akan kita bahas? Oke, jadi sebelumnya ada pertanyaan nggak nih tentang tugas-tugas yang nanti kalian akan berjalan pada kegiatan kali ini? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Jadi pembahasan materi pada kali ini itu mengenai perilaku dengan baik. Karena kan di sekolahan masih ada kan ya, tentunya ada yang berperilaku yang kurang baik. Ya. Nah, itu sangat pas dengan materi kali ini. Nah, kali ini akan membahas mengenai pengertian perilaku. Yang kedua, bentuk-bentuk perilaku. Yang ketiga, cara menghindari. Oke. Jadi yang pertama, pengertian perilaku. Teman-teman ada yang tahu perilaku itu apa? Terus? Lakukan terus? Ada lagi? Oke, jadi perilaku itu suatu tindakan atau respon kepada seseorang ketika kita sedang berinteraksi. Contohnya itu seperti ramah, memberikan bantuan, menolong, itu kan merupakan tindakan atau perilaku yang baik. Tuh. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk perilaku. Ada yang tahu bentuk-bentuk perilaku itu apa aja? Ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu. Oke, jadi kali ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk, ada dua. Yang satu bentuk-bentuk perilaku tertutup, yang kedua perilaku terbuka. Ada yang tahu perilaku tertutup itu apa? Ada lagi? Jadi kalau misal perilaku tertutup itu perilaku yang responnya itu nggak terlihat, tindakannya itu nggak terlihat, jadi lebih ke diem. Itu merupakan perilaku tertutup. Nah, kalau perilaku terbuka, ada yang tahu? Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Oke, ya betul. Jadi kalau perilaku terbuka itu suatu tindakan atau respon kepada seseorang yang nyata dan kelihatan, kayak tadi yang disebutin ramah, menolong, itu merupakan perilaku terbuka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghindari perilaku tercela. Yang pertama apa? Dengan agama sebagai pedoman dalam berperilaku. Itu menurut kalian maksudnya gimana? Gak ada yang tahu? Nah,
jadikan agama itu sebagai pedoman. Nah, kalau misalnya agama kan pasti ada aturan-aturan kan. Ya. Kayak misal harus kalau misalkan beribadah, terus menaati aturan, kayak gak mencuri. Kalau misal beribadah terus mencuri kan sama saja bohong kan? Iya kan? Ya, betul. Nah, itu salah satunya. Jadi jadikan agama itu sebagai pedoman kalian. Karena di agama kan juga ada aturan-aturannya. Tuh. Nah, udah paham kan? Yang kedua apa? Selektif dalam memilih teman. Nah, di sini kalau misal dalam memilih teman itu harus selektif karena apa? Iya, bisa juga. Terus apa lagi? Iya, betul. Jadi kalau misal memilih teman itu harus selektif ya, karena kan kadang ada teman yang menjerumuskan kita untuk ke hal-hal yang baik. Tapi di samping itu kita juga harus ada apa yang ketiga? Punya prinsip. Nah ini masih berhubungan dengan selektif dalam memilih teman. Karena kalau misal kita mempunyai prinsip, kalau misal aku harus berperilaku baik nih. Nah, mempunyai teman yang tidak berperilaku baik. Nah, itu kan jadi kayak misal dalam pertemanan itu kalau misal dia berperilaku tidak baik, kita ada ini prinsipnya. Oh, aku nggak mau ikutan lah, aku nggak mau ini, nggak mau itu, karena menurut kita itu tidak baik. Nah, itu selanjutnya apa yang keempat? Sering-seringlah introspeksi diri. Ada yang tahu? Ya, terus? Ya, terus? Nah, jadi itu kalau introspeksi diri itu biasanya kalau misal mau tidur kan biasanya kayak memikirkan apa tadi. Nah, itu tuh lebih baik kayak misal mikirin gimana ya tadi, apakah saya sudah berperilaku baik ke teman atau berbuat tidak baik ke teman. Nah, itu dipikirkan, terus lebih mengoreksi diri aja, jangan terlalu mengoreksi teman-teman. Kadang kan kalau misal kita mengoreksi teman, kita lupa dengan diri sendiri kan? Iya kan pastinya. Nah itu jadi lebih mengoreksi diri sendiri. Oke, selanjutnya yang kelima apa? Dari menonton hal-hal yang negatif. Nah, ini ada yang menonton hal-hal yang negatif atau tidak? Ada. Oke, menurut kalian hal-hal yang menonton hal-hal yang negatif itu apa sih? Iya, terus? Iya, terus? Ya, itu adalah salah satunya ya. Nah, jadi kalau misal daripada menonton yang hal-hal negatif, lebih baik kita menonton yang positif. Kayak misal yang berkaitan dengan pendidikan, terus agama, terus hobi. Kan bisa kayak kita mengembangkan hobi kita dengan kayak nonton sesuai dengan hobi kita masing-masing. Oke. Yang keenam, utamakan pendidikan. Ada yang tahu? Iya, belajar. Terus? Apa lagi? Ya. Jadi kan kalau misal utamakan pendidikan kan, kalau kita di pendidikan atau di sekolah kan kita mendapatkan kayak misal pelajaran bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita merespon, bagaimana kita berbuat baik ke teman, itu kan bisa dilatih di lingkungan sekolah. Terus juga kan kita mendapatkan materi-materi tentang agama, hukum, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, isi waktu luang dengan kegiatan positif. Itu kayak apa? Isi waktu luang dengan kegiatan positif. Dia membaca buku, sholat, belajar, terus baca Quran, dia ngaji, terus apa lagi? Ya olahraga, membereskan rumah, betul. Jadi semua itu baik, kegiatannya positif yang disebutin teman-teman.
Selanjutnya yang ke-8 Kejadian yang baik menurut orang tua. itu apa biasanya? Bakti. Ya, bakti, kita mengantar, terus apa lagi? Apa? Ya, terus? Betul, yang disebutin teman-teman itu betul semua. Terus juga ada tambahan kayak misal membantu orang tua, misal perempuan masak, yang membantu masak, membantu beres, itu. Terus yang ke-9 apa? Itu maksudnya gimana? Iya, terus apa lagi? Kalau misal apa tujuan hidup di dunia kan, kita berarti tujuan hidup di dunia itu apa sih? Ya, sukses bisa. Terus ya, dan yang lebih penting itu tujuan kita kan untuk apa? Ya, jadi kalau misal tujuan hidup itu kan kita mengumpulkan bekal, pahala, terus dan lain-lain untuk kehidupan yang selanjutnya. Iya kan? Pastinya dong. Nah itu salah satunya. Nah setelah ini kakak akan bagikan sticky note. Ada yang 20 kan ya? Jadi kalian isi nama, kelas, sama perilaku baik yang sudah kalian lakukan itu apa aja? Itu ini kajian ya. Jadi isi nama, kelas, sama perilaku baik yang sudah kalian lakukan itu apa aja? Iya. Ya kan dia sama temennya. Sama kelas, sama perilaku baik yang sudah kalian lakukan. Kayak misal, terserah kalian kalau perilaku baik yang kalian iya, itu kan kewajiban. Kayak misal sopan, ramah, terus suka menolong, membantu, itu kan sama dengan perilaku yang baik. Teman atau guru itu sama orang tua. Tuh, sudah. Tadi itu menolong. Kayak misal nanti dibacain satu-satu ya. Ya oke, nggak apa-apa kan perilaku baik, ya kan? Kecuali kalau misalkan perilaku buruk.
Sudah semuanya. Bacain satu-satu, oke? Dari siapa dulu? Terserah kamu. Siapa nih mau? Ya, ya. Mana itu? Dia berhasil apa? Awan. Oh beda. Ya berarti yang mana yang mana? Tiga kali wes, yuk 1-0. Ya, berarti yang perempuan dulu dari sini. Ya, salah saja. 1. Ya, selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Ya, terus. Ya. Selanjutnya. Terus. Terus. Ya, selanjutnya Mas. Nolong teman, Terus. membantu orang tua. Selanjutnya. Membantu orang tua. Bersikap ramah. Ya, selanjutnya Mas. Terus. Ya, selanjutnya. Kerja kalau teman saudara. Terus. Ya, selanjutnya. Membantu orang tua, membantu teman, bersikap ramah. Oke, jadi banyak ya yang menolong teman. Ini beneran gak nih? Wow. Oke. Kenapa pun ujuni orang nolong. Itu merupakan perilaku apa? Buruk. Oke, berarti bukan perilaku baik ya. Itu mau diulang nggak? Sering Serius? Biasa tapi tetap ditolongin. Oke, jadi untuk kesimpulan kali ini gimana? Kalian dapat apa aja pemahamannya? Iya, terus apa lagi? Tahu apa lagi? Bentuk-bentuk perilaku, terus, ya, terus, ya, menghindari perilaku tercela, ya. Oke, terus gimana nih perasaan kalian setelah mendapatkan materi berperilaku dengan baik? Kalau misal udah mendapatkan perilaku dengan baik ini, apakah kalian akan melakukan baik? Ya. Oke. Sebelum kita
mengakhiri, kakak ada satu lembaran yang nanti kalian isi tentang yang materi saat ini tadi disampaikan. Saya tunggu dulu, awan tipe sama para pengunjung. Di sini sekarang jaga cepat. Nomor itu yang setiap tadi gimana itu ya? Kalau misal kalian ada yang kurang dalam bimbingan kelompok kali ini, bisa nanti hubungi kakak untuk tindak lanjutnya, oke? Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.